Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nunis Wardina dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan mengenai mata kuliah model dan strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme dan teori konstruktivisme. Langsung saja, yang pertama ialah di sini ada teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme itu adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Nah, di sini ada teori-teori yang terdapat aliran behaviorisme. Yang pertama ialah koneksionisme, dan yang kedua ialah teori pembiasaan klasik, dan yang terakhir ialah teori pembiasaan perilaku respons. Nah, langsung saja. Teori behaviorisme menurut para ahli. Di antaranya ialah yang pertama menurut Edward Lee Thorndike. Nah, menurut beliau, belajar adalah pembentukan hubungan stimulus respon sebanyak-banyaknya. Yang pertama, sedangkan yang kedua ialah menurut John Watson. Belajar itu merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, namun keduanya itu harus dapat diamati atau diukur. Dan yang ketiga ialah menurut Burrhus Frederick Skinner, yaitu pendidikan adalah apa yang tersisa ketika apa yang telah dipelajari telah dilupakan. Nah, di sini setelah menjelaskan mengenai teori behaviorisme menurut para ahli tadi, di sini ada contoh teori behaviorisme itu sendiri. Yaitu contohnya ialah melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan seperti permen atau pujian. Semisal anak-anak itu semisal kita mengatakan ini pada siswa, ayo nanti siapa yang tahu bakalan ibu guru kasih hadiah. Nah, dari situ kan seorang siswa itu pasti merasakan senang dan semangat untuk mencari jawaban karena akan diberi suatu bentuk penghargaan. Seperti contohnya permen tadi. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Bu Guru, nanti Ibu Guru kasih penghargaan. Kan pasti seorang siswa itu pasti senang dengan penghargaan tersebut. Dan contoh seperti pujian. Pujian seperti contoh Andi. Andi kok pinter, gak pernah telat. Kan mesti seneng, siswa itu mesti seneng dengan pujian-pujian yang dikeluarkan oleh guru terhadapnya. Kan itu. Dan tadi setelah menjelaskan tentang teori behaviorisme, sekarang yang kedua ialah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme itu sendiri adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan. Nah, sekarang teori konstruktivisme menurut para ahli. Yang pertama ialah menurut Kukla. Kukla ini mengatakan bahwa setiap individu itu membentuk realitas dalam pasangan masing-masing. Maka dari itu, realitas yang terjadi merupakan hasil interpretasi dari masing-masing individu. Itu menurut Kukla. Yang kedua di sini ialah menurut Browning. Browning menyatakan bahwa konstruktivisme tersebut merupakan pandangan secara psikologis
dan filosofis yang menyatakan bahwa setiap individu membentuk sebagian besar apa yang dipelajari. Yang pertama tadi menurut Kukla, yang kedua Browning, dan yang ketiga sekarang ialah Nagan Rickerson. Menyatakan bahwa konstruktivisme itu adalah sebuah keadaan individu menciptakan pemahaman sendiri berdasarkan apa yang diketahui dan dipercayai. Itu menurut Nagan Rickerson. Dan yang keempat ialah menurut Big dan Kosnick. Big dan Kosnick tersebut menyatakan bahwa konstruktivisme itu mendorong semua anggota komunitas belajar untuk mempresentasikan ide sendiri dengan kuat. Berarti mendorong semua orang untuk mempresentasikan ide mereka sendiri dengan kuat. Yang kelima ialah menurut Biddle dan Fischer. Biddle dan Fischer ini berpendapat bahwa konstruktivisme mencirikan perolehan pengetahuan sebagai produk dari aktivitas peorganisasian sel kreatif individu dalam lingkungan tertentu. Nah, konstruktivisme memiliki karakteristik perolehan pengetahuan sebagai produk dari kegiatan organisasi itu sendiri oleh individu. Itu menurut Biddle dan Fischer. Nah, sekarang menurut Brock. Brock di sini menyatakan bahwa konstruktivisme tersebut merupakan pendekatan konstruktivisme merangsang pembelajaran hanya seputar konsep-konsep. Nah, Brock di sini menyatakan bahwa konstruktivisme itu hanya seputar konsep-konsep saja, di mana setiap siswa itu memiliki minat yang sudah ada sebelumnya. Berarti siswa itu sudah memiliki minat sebelumnya. Nah, pernyataan dari Brock ini dapat memahami bahwa konstruktivisme adalah pendekatan dalam proses pembelajaran yang mengarah pada penemuan konsep. Nah, penemuan ini lahir dari gambaran, persepsi, dan inisiatif. Itu yang menurut Brock. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai teori konstruktivisme menurut para ahli, di sini juga ada contoh teori konstruktivisme. Yang pertama ialah guru itu mengajak siswa ke kebun binatang, museum, atau taman wisata untuk melihat berbagai hal yang terkait dengan materi pembelajaran agar siswa merasakan langsung apa yang tertulis di buku. Seperti contoh, seumpamanya guru itu mengajak siswa ke kebun binatang. Materinya membahas tentang IPA atau membahas tentang cara pembiakan singa seandainya, atau ya intinya membahas tentang hewan-hewan lah. Singa itu bentuknya seperti apa, cara berkembang biaknya itu seperti apa, warnanya itu apa, atau lain sebagainya. Nah, dengan guru mengajak siswa itu ke kebun binatang tersebut, maka siswa itu kan bisa melihat secara langsung bagaimana bentuk singa tersebut, apa warna singa tersebut, dan bagaimana cara berkembang biak. Di sana kan bisa dijelaskan oleh guru terhadap siswa dengan melihat langsung hewan tersebut begitu. Dan siswa itu kan pasti di situ dapat merasakan dan akan cepat memahami apa yang diterangkan guru tersebut, karena ya dalam materi yang dijelaskan oleh guru itu sudah berada di depan mereka. Sudah berada contoh di depan mereka, langsung melihat singa tersebut. Kan guru mengajak
siswa tersebut ke kebun binatang gitu, atau ke museum. Museum menjelaskan mengenai sejarah-sejarah atau peninggalan-peninggalan para pahlawan. Di situ kan bisa dijelaskan bahwa mengenai bagaimana dulu ketika para pahlawan berjuang. Terus di museum itu disediakan gambar-gambar pahlawan pada saat berperang dalam penjajahan. Di situ kan siswa dapat melihat sendiri bagaimana perjuangan para pahlawan yang telah yang telah diperlihatkan di museum tersebut begitu. Nah, dari situ, dari eh, contoh tersebut seperti guru mengajak murid ke kebun binatang atau museum, dengan di situ kan siswa tidak sulit untuk memahami apa yang mereka tulis, apa yang sudah tertulis di buku tersebut. Siswa itu bisa cepat merasakan, bisa langsung merasakan apa yang tertulis di buku tersebut. Begitu. Dan yang kedua ialah siswa membuktikan suatu konsep umum yang sudah diterima kebenarannya. Misal, rumus trigonometri ataupun formula menghitung kecepatan. Ya, dari sini kita sudah memahami apa itu pengertian dari teori behaviorisme tadi, dan juga kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan teori konstruktivisme tadi, dan di situ juga dijelaskan mengenai teori behaviorisme dan teori konstruktivisme menurut para ahli, perbedaan pendapat para ahli di situ sudah dijelaskan juga, dan di sini juga sudah dijelaskan contoh-contoh teori behaviorisme dan teori konstruktivisme. Dan setelah itu saya sebagai presentator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Jadi semoga bermanfaat. Cukup sekian, semoga bermanfaat, semoga bisa diambil pelajaran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.